Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak diskusi untuk persiapan pengadaan P3K untuk tenaga kependidikan pada sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2026 yang sedang berlangsung di bulan Juni 2026 ini. Di video kali ini, teman-teman, aku akan ngajak teman-teman diskusi untuk persiapan tes kompetensi teknis ya untuk formasi operator sekolah dengan jabatan pengelola layanan operasional. Video ini adalah video part keempat. Aku akan membahas seputar kompetensi teknis formasi operator sekolah. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti teman-teman bisa tonton dari part ke satu, dan kalau misalkan ada yang mau belajar seputar karir secara umum, teman-teman bisa belajar melalui playlist biar lebih gampang. Kalau ada yang lagi terbuka untuk kesempatan kerja lain, teman-teman bisa cek secara berkala di bagian postinganku di channel ini. Kalau misalkan ada yang butuh info loker tambahan, teman-teman bisa kirimin aku email atau DM aja di sosial media aku, bilang aja Kak, aku pengen join ke grup loker yang ada di WhatsApp. Gimana caranya? Nanti teman-teman bisa join secara gratis. Ada banyak info loker seluruh Indonesia yang ada di grup WA, teman-teman. Terserah teman-teman butuhnya yang mana. Oke, teman-teman yang masih mengikuti rekrutmen ya, khususnya untuk P3K, guru dan tendik sebenarnya dibarengin lah ya. Nanti cek secara berkala ya di website SSC ASN BKN ini, karena nanti ada informasi yang akan terupdate di sini terkait dengan timeline waktu pengerjaan tes atau suatu tahap di suatu tahapan. Dan teman-teman juga jangan sampai salah belajar bahwa untuk P3K sendiri teman-teman fokus belajarnya ke kompetensi teknis, nilai manajerial dan nilai sosial kultural kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang salah belajar malah jadi kayak CPNS biasanya yang TUTW KTKP gitu. Oke. Nah, yuk teman-teman kita langsung belajar bareng aja. Di video kali ini aku akan berfokus ya teman-teman ya untuk yang nih teman-teman, yang C ini operator sekolah dengan jabatan pengelola layanan operasional. Karena yang C ini akan bersinggungan dengan yang E, maka aku akan menyarankan bagi teman-teman yang melamar di formasi operator sekolah, silahkan bisa pelajari juga videoku yang membahas untuk administrasi perkantoran. Begitu juga sebaliknya ya, karena ini nanti banyak kegiatan administrasi yang level basic, ini kayak kegiatan administrasi level menengah gitu, level menengah yang lebih banyak ke analisis data, pengolahan data, pembuatan laporan gitu-gitu. Yuk teman-teman kita langsung masuk aja ke latihan soalnya. Jadi di sini aku akan display soal. Nanti teman-teman tinggal pause aja videonya pada saat masih mengerjakan. Kalau udah tahu jawabannya apa, teman-teman tinggal play lagi aja. Nanti kalau ada ingin yang didiskusikan, ada pertanyaan atau mungkin ada koreksi ya dari soal jawaban atau pembahasanku, bisa tuliskan di kolom komentar. Kita langsung masuk aja ke latihan soalnya, teman-teman. Yuk, soal yang pertama. Saat melakukan analisis data peserta didik, operator menemukan bahwa jumlah siswa pada kelas 7 tahun ini jauh lebih besar dibandingkan kapasitas rombongan belajar yang tersedia. Informasi tersebut paling tepat digunakan untuk apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor satu, jawabannya adalah yang D. Memberikan dasar pertimbangan kepada pimpinan sekolah dalam merencanakan kebutuhan rombongan belajar dan fasilitas pendukung gitu. Wah, lebih banyak nih. Mau dibikin kelas-kelas yang lain kah gitu ya. 7A, 7B, 7C kayak gitu. Lanjut soal nomor 2, teman-teman. Pada saat verifikasi data peserta didik penerima bantuan, operator menemukan bahwa beberapa siswa tercatat memenuhi syarat tetapi tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap. Tindakan yang tepat untuk dilakukan oleh operator sekolah apa kira-kira, teman-teman? Oke, untuk soal yang nomor 2 ya, teman-teman ya, jawabannya adalah yang A. Ya, melakukan klarifikasi dan verifikasi dokumen terlebih dahulu sebelum menetapkan data sebagai dasar usulan bantuan, kayak gitu.
harus ada dokumen sahnya dulu. Kalau nggak ada, klarifikasi dulu, verifikasi, ya dilengkapi dan lain-lain. Lanjut teman-teman, soal nomor 3. Operator diminta menganalisis penyebab meningkatnya jumlah siswa yang mengajukan mutasi keluar. Data yang paling relevan untuk dikaji adalah data apa, teman-teman? Oke, untuk soal yang nomor 3, jawabannya adalah yang C ya. Riwayat mutasi peserta didik beserta waktu, tujuan perpindahan, dan alasan yang tercatat dalam sistem administrasi sekolah. Lanjut soal nomor 4, teman-teman. Dalam proses pemutakhiran data, operator menemukan dua peserta didik memiliki nama yang sama, tetapi NISN berbeda. Langkah yang tepat untuk dilakukan adalah apa, teman-teman? Nomor induk siswa itu ya. Oke, untuk soal nomor 4, jawabannya adalah yang E ya. Memastikan identitas masing-masing peserta didik melalui dokumen resmi sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Soal nomor 5. Kepala sekolah meminta proyeksi jumlah peserta didik tahun depan berdasarkan data 5 tahun terakhir. Nah, kompetensi yang paling diperlukan oleh operator untuk digunakan adalah apa, teman-teman? Kemampuan apa? Oke, untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang A. Kemampuan menganalisis tren data pendidikan untuk menghasilkan informasi yang mendukung perencanaan sekolah. Lanjut, soal nomor 6. Saat melakukan pemeriksaan data, operator menemukan bahwa jumlah siswa aktif pada suatu kelas tidak sesuai dengan jumlah siswa yang tercantum dalam daftar nilai. Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh operator sekolah ini apa, teman-teman? Untuk soal nomor 6, jawabannya adalah yang B, melakukan pencocokan antara data peserta didik, daftar nilai, dan dokumen pendukung untuk menemukan sumber selisih. Lanjut yuk, soal nomor 7. Operator diminta menyajikan data peserta didik berdasarkan usia untuk mendukung perencanaan program pembelajaran. Nah, bentuk penyajian yang paling membantu analisis itu bentuknya gimana, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 7, jawabannya adalah yang E. Pengelompokan data berdasarkan rentang usia sehingga distribusi peserta didik dapat terlihat jelas. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Soal nomor 8, teman-teman. Dalam proses sinkronisasi data, operator menerima notifikasi bahwa terdapat data peserta didik yang belum terhubung dengan data kependudukan. Nah, risiko utama jika masalah ini tidak ditindaklanjuti adalah apa, teman-teman? Untuk soal nomor 8, jawabannya adalah yang D, berkurangnya tingkat validitas data yang dapat memengaruhi berbagai layanan dan program pendidikan siswa. Lanjut ya, soal nomor 9. Sekolah akan mengikuti program pemerintah yang mensyaratkan data jumlah peserta didik berkebutuhan khusus. Sebelum data dikirimkan, operator sekolah harus ngapain, teman-teman?
Oke, untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang A, memastikan bahwa data peserta didik telah diverifikasi berdasarkan dokumen dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 10 nih. Operator menemukan bahwa data jumlah lulusan yang melanjutkan ke pendidikan tinggi mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah yang paling tepat sebelum melaporkan data tersebut adalah apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang C ya. Melakukan verifikasi terhadap sumber data untuk memastikan bahwa peningkatan tersebut memang benar-benar terjadi. Oke, aku reminder lagi ya bagi teman-teman ya. Aku akan display soalnya sekitar 5 sampai 10 detik, makanya teman-teman pada saat masih mengerjakan tinggal di pause dulu aja videonya. Lanjut, soal nomor 11. Dalam evaluasi kualitas data pendidikan, operator menemukan bahwa informasi alamat siswa menggunakan format penulisan yang berbeda-beda. Dampak utama kondisi ini apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 11 jawabannya adalah yang A, menyulitkan proses pengolahan dan analisis data karena informasi tidak tersusun dalam format yang seragam. Gitu. Makanya kita butuh yang namanya standarisasi data. Lanjut soal nomor 12. Operator diminta menyiapkan data untuk menghitung rasio guru terhadap peserta didik. Data yang wajib tersedia adalah apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 12 jawabannya adalah yang C, jumlah guru yang aktif mengajar dan jumlah peserta didik yang aktif juga pada periode yang sama di sekolah tersebut. Lanjut soal nomor 13. Dalam proses pemutakhiran data peserta didik, operator menemukan beberapa siswa belum memiliki nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, prioritas tindakan yang paling tepat adalah ngapain, teman-teman? Oke, nomor 13 jawabannya adalah yang D, mengupayakan pembaruan data melalui konfirmasi kepada pihak yang berwenang agar informasi tetap lengkap dan akurat. Soal nomor 14 ya. Saat menyusun laporan perkembangan jumlah siswa, operator membandingkan data selama beberapa tahun berturut-turut. Kegiatan ini termasuk kegiatan apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 14 jawabannya adalah yang B. Analisis tren yang bertujuan mengidentifikasi pola perubahan data pendidikan dari waktu ke waktu. Masuk soal nomor 15. Operator diminta mengidentifikasi peserta didik yang beresiko tidak melanjutkan pendidikan berdasarkan data yang tersedia. Informasi yang paling relevan untuk dianalisis apa kira-kira, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 15 sudah jawabannya adalah yang E. Riwayat kehadiran, mutasi, dan status peserta didik yang menunjukkan pola keterlibatan dalam pendidikan. Masuk soal nomor 16. Sebelum mengirimkan laporan data pendidikan ke dinas, operator melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh data yang akan dilaporkan.
Tujuan utama kegiatan ini ngapain, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 16 jawabannya adalah yang B, memastikan bahwa data yang disampaikan telah akurat, lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Masuk soal nomor 17, teman-teman. Dalam suatu laporan, operator diminta menunjukkan persentase siswa yang hadir dibandingkan seluruh siswa siswa yang aktif. Untuk menghasilkan informasi yang akurat, operator harus ngapain, teman-teman? Oke, soal nomor 17 jawabannya adalah yang A. Mengolah data kehadiran dan jumlah siswa aktif menjadi indikator yang dapat digunakan untuk evaluasi. Lanjut soal nomor 18. Operator menemukan bahwa data jumlah siswa pada laporan semester berbeda dengan data yang terdapat dalam sistem sekolah. Nah, kondisi tersebut paling tepat diselesaikan melalui cara apa, teman-teman? Soal nomor 18 jawabannya adalah yang D, rekonsiliasi data dengan membandingkan berbagai sumber informasi dan dokumen pendukung yang tersedia. Soal nomor 19. Dalam pengelolaan data pendidikan, informasi yang relevan artinya apa? Oke, untuk soal nomor 19, jawabannya adalah yang E, data yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan penggunaan dan kebutuhan pengambilan keputusan pendidikan. Soal nomor 20, yuk teman-teman. Seorang operator sekolah sebagai pengelola layanan operasional diminta memberikan rekomendasi berbasis data mengenai kebutuhan layanan pendidikan tahun depan. Nah, agar rekomendasi tersebut berkualitas, operator harus ngapain nih? Oke, soal nomor 20 jawabannya adalah yang C, menggunakan data yang valid, mutakhir dan telah dianalisis secara sistematis sesuai kebutuhan sekolah. Lanjut soal nomor 21, operator sekolah sedang melakukan pemutakhiran data dan menemukan seorang peserta didik tercatat sebagai siswa aktif tetapi tidak memiliki rombongan belajar pada tahun pelajaran berjalan. Dampak yang paling mungkin terjadi apabila kondisi tersebut tidak diperbaiki adalah apa, teman-teman? Oke, soal nomor 21 jawabannya adalah yang A. Terhambatnya proses layanan pendidikan dan pelaporan karena peserta didik tidak terhubung dengan kegiatan pembelajaran yang sesuai. Masuk soal nomor 22. Ketika sekolah meminta operator mengidentifikasi tingkat kelas yang mengalami penurunan jumlah siswa paling besar dibandingkan tahun sebelumnya, jenis analisis yang paling tepat digunakan adalah apa, teman-teman? Oke, soal nomor 22 jawabannya adalah yang E, analisis perbandingan data antar periode untuk mengetahui perubahan jumlah peserta didik pada setiap tingkat kelas.
Masuk soal nomor 23. Dalam proses validasi data peserta didik, operator menemukan bahwa beberapa siswa memiliki alamat yang sama, tetapi tercatat dalam keluarga yang berbeda. Nah, langkah yang paling tepat untuk dilakukan apa, teman-teman? Oke, soal nomor 23 jawabannya adalah yang B, memverifikasi informasi melalui dokumen pendukung untuk memastikan tidak terjadi kesalahan identitas peserta didik. Soal nomor 24, operator sekolah diminta menyusun laporan tingkat keberlanjutan pendidikan lulusan. Data yang paling penting untuk dikumpulkan adalah apa, teman-teman? Oke, soal nomor 24 jawabannya adalah yang D ya. Informasi mengenai lulusan yang melanjutkan pendidikan, bekerja atau tidak terdata setelah menyelesaikan studinya. Soal nomor 25. Ketika memeriksa data sekolah, operator menemukan bahwa jumlah peserta didik pada laporan bulanan berbeda dengan laporan semester untuk periode yang sama. Nah, langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 25, jawabannya adalah yang A. Menelusuri sumber perbedaan melalui pemeriksaan riwayat perubahan data dan dokumen pendukung yang tersedia. Soal nomor 26. Dalam pengelolaan data pendidikan, operator menerima permintaan untuk menyajikan jumlah peserta didik berdasarkan pekerjaan orang tua. Tujuan utama dari penyajian data ini apa sih, teman-teman? Soal nomor 26, jawabannya adalah yang B, memberikan informasi demografis yang dapat mendukung analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik sekolah. Soal nomor 27, operator diminta mengevaluasi efektivitas penerimaan peserta didik baru dengan membandingkan jumlah pendaftar dan jumlah siswa yang melakukan daftar ulang. Nah, indikator yang paling tepat untuk dianalisis adalah apa, teman-teman? Soal nomor 27, jawabannya adalah yang E. Persentase peserta yang melanjutkan proses pendaftaran hingga resmi menjadi peserta didik aktif sekolah. Yuk lanjut soal nomor 28. Saat melakukan analisis data, operator menemukan adanya peningkatan jumlah siswa yang sering tidak hadir dalam satu semester terakhir. Tindakan yang paling tepat untuk dilakukan apa? Soal nomor 28, jawabannya adalah yang D, menyusun laporan analisis sebagai bahan evaluasi bagi pihak sekolah untuk menentukan langkah tindak lanjut. Soal nomor 29. Dalam proses pengelolaan data sarana pendidikan, operator menemukan bahwa beberapa perangkat komputer telah rusak tetapi masih tercatat dalam kondisi baik. Resiko utama kondisi tersebut apa kira-kira, teman-teman?
Oke, untuk soal nomor 29 jawabannya adalah yang A. Laporan sarana sekolah menjadi tidak akurat sehingga dapat memengaruhi perencanaan dan pengambilan keputusan. Soal nomor 30, operator sekolah diminta menyusun daftar peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal dari sekolah. Informasi tersebut paling bermanfaat untuk apa? Soal nomor 30 jawabannya adalah yang C. Mendukung analisis layanan pendidikan dan berbagai program yang berkaitan dengan akses peserta didik ke sekolah tersebut. Dan ini adalah akhir ya, teman-teman ya, dari video part keempat untuk persiapan kompetensi teknis bagi teman-teman yang mendaftar posisi operator sekolah dengan jabatan pengelolaan layanan operasional. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa tuliskan di kolom komentar ya, atau kalau ada hal yang mau disampaikan yang lain boleh melalui media yang ada di samping ini. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.